Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah masuk di 10 pertama bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk bisa menyempurnakan Ramadan kita kali ini, mari kita coba tengok bagaimana kegiatan para salafus soleh di saat bulan-bulan Ramadan seperti ini. Apa yang kiranya amal-amal ibadah yang memang menjadi prioritas mereka di saat bulan Ramadan yang mulia ini. Kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh salah satu ulama, yaitu Yunus bin Yazid. Beliau menceritakan terkait kegiatan, terkait amal-amal yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Syihab Az-Zuhri, ya. Idza dakhala Ramadan qala fa innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Jadi kalau sudah datang Ramadan, beliau selalu mengatakan kepada murid-muridnya, selalu mengatakan kepada keluarganya, ya, apa yang dia katakan? Fa innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan ini memang bulannya Al-Qur'an dan bulannya untuk memperbanyak kita bersedekah kepada yang membutuhkan. Nanti kita akan rinci berbagai amalan-amalan, ya, dari para ulama, ya. Dari dua ini siapa saja yang nanti kita sebutkan contohnya dari para salafus soleh. Salah satunya adalah Imam Malik radhiyallahu an, ya. Beliau adalah salah satu orang yang memang rutin melakukan pengajaran ilmu hadis di Masjid An-Nabawi, ya. Selalu rutin dan tidak pernah absen, ya. Tetapi saat bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau memutus pengajaran tersebut dan menggantinya dengan Al-Quran, ya. Masya Allah. Jadi beliau fokuskan kegiatannya untuk membaca Al-Quran. Jadi mengajar hadisnya berhentikan terlebih dahulu. Beliau langsung ambil mushaf dan fokus terhadap amal ibadah yang berupa Al-Quran. Selanjutnya adalah kisah dari salah satu dari salafus saleh, yaitu Imam Ats-Tsauri, ya. Beliau mengatakan, ya, diceritakan seperti itu, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Ketika masuk bulan Ramadan, Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala meninggalkan ibadah-ibadah yang lain kecuali ibadah-ibadah yang wajib saat itu, dan digantikan dan fokus kepada ibadah membaca Al-Qur'an. Kemudian juga ada cerita dari pengarang sahih, ya, kitab hadis yang paling sahih, yaitu Imam Al-Bukhari, ya. Diceritakan yahtimu fi Ramadan fin nahari kulli yaumin khatmah. Bayangkan, yahtimu fi Ramadan fin nahari kulli yaumin khatmah. Beliau setiap siang bulan Ramadan selalu mengkhatamkan Al-Quran. Jadi waktu siang seperti ini beliau sudah selesai itu khatam Al-Quran, ya.
Kemudian apa? Wa yaqumu ba'da tarawih thalathi layalin bi khatmah. Kemudian pada waktu malamnya beliau melakukan salat qiyamul lail setelah salat tarawih, ya, selama 3 harinya beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Prioritas yang beliau ingin gapai adalah khatmul Quran di sini. Ya. Kemudian juga diceritakan dari muridnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Ar-Rabi Ibnu Sulaiman. Ya. Beliau mengatakan, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan sittina khatmah. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu setiap bulan Ramadan itu pasti menghatamkan 60 kali khatmah, khataman. Bayangkan kalau kita hitung seharinya 2 kali. Kalau di bulan-bulan biasa dikatakan fi ghairi Ramadan khatmah, ya. Jadi setiap harinya satu khatmah. Tapi kalau di bulan Ramadan seharinya beliau mampu menghatamkan 2 khataman Al-Quran. Masya Allah, ya. Kemudian juga dari muridnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i, Waqi' ibn Jarrah, yaqra'u fi Ramadan fil lailati khatmah wa thuluthan. Jadi beliau setiap malamnya selalu menghatamkan Al-Quran, wa yusalli sintai asyrata rak'atan minadh dhuha, dan beliau tidak lupa untuk melakukan 12 rakaat salat duha, wa yusalli minadh dhuhri ilal asri, dan beliau juga selalu mendawamkan salat ba'da zuhur hingga waktu asar menjelang. Masya Allah. Beginilah amalan-amalan terkait Al-Quran yang dilakukan oleh para salafus soleh. Adapun terkait adanya larangan-larangan, ya, adanya larangan untuk menghatamkan Al-Quran 3 hari, tidak kurang dari 3 hari, maka di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya yang dimaksud dari larangan ini adalah yang selalu mendawamkan, ya, Al-Quran selama hidupnya, ya. Jadi nggak boleh hatam dari kurang lebih 1 hari atau sampai kurang lebih 3 hari, ya. Tetapi kalau di waktu-waktu mustajabah, di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, waktu mulia adalah bulan Ramadan, ya. Waktu mulia adalah malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian di tempat yang mulia misalnya di Makkatul Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwarah, maka di situ para ulama sepakat bahwasanya boleh kita memperbanyak al-iktsar minal ibadah, memperbanyak untuk melakukan ibadah-ibadah agar apa? Agar mendapatkan kelipat gandaan dari pahala ibadah yang dilakukannya, ya. Kemudian terkait masalah sedekah, ya. Terkait masalah sedekah yang dilakukan oleh orang-orang dahulu, salah satunya yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan beliau meningkatkan kualitas kedermawanannya di bulan Ramadan, ya. Jadi di bulan-bulan biasa beliau sangat dermawan, tapi di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, beliau lebih meningkatkan kembali terkait kedermawanan tersebut. Masya Allah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan uhibbu lirajuli az-ziyadata bil jud, ya, fi syahri Ramadan.
saya sangat mencintai, saya sangat suka ketika ada seseorang yang memiliki tambahan amal ibadah, yaitu melakukan memberi makan orang fakir miskin, memberikan iftar bagi yang berpuasa di bulan Ramadan, ya. Karena apa? Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena itu mengikuti apa yang menjadi sunnah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita bisa lihat salah satu ulama, ya, guru dari Imam Abu Hanifah, yaitu Hammad bin Abi Sulaiman, ya. Syekh Hammad diceritakan yufattiru fi syahri Ramadan 500 insan. Masya Allah. Jadi setiap bulan Ramadan beliau selalu memberikan iftar kepada orang yang berpuasa sebanyak berapa? 100 insan, ya, 500 insan, 500 orang beliau kumpulkan, beliau ajak berbuka bareng-bareng, ya. Itu dilakukan selama 30 hari di bulan Ramadan, ya. Wa innahu kana yu'tihim ba'dal id likulli wahidin minhu 100 dirham. Dan setelah hari raya beliau tidak lupa untuk selalu melanjutkan amal sedekah ini. Beliau selalu memberikan kepada setiap orang 100 dirham, ya, 100 dirham. Inilah amal-amal ibadah yang menjadi prioritas oleh salafus saleh saat itu, yaitu terkait Al-Quran dan as-sodaqah. Oleh karena itu mereka menyebutnya sebagai syahrul Quran wa syahru as-sodaqah. Seperti inilah kegiatan mereka. Ada yang mengkhatamkan dalam sebulan sampai 60 kali, yaitu yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengkhatamkan 30 kali, kemudian ditambah dengan setiap 3 malam khatam, ya. Oleh karena itu marilah kita sibukkan di awal-awal, ya, bulan Ramadan ini, di 10 pertama ini, dengan kegiatan-kegiatan yang lebih memiliki manfaat, ya. Kita kurangi agenda-agenda yang tidak terlalu bermanfaat, misalnya melihat Facebook ataupun Twitter ataupun yang lainnya. Kita ganti dengan amal yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan oleh as-salafus saleh, yaitu tilawatul Quran, ya. Bayangkan kalau seandainya hal itu kita lakukan, maka setiap yang kita baca akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa DSU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita luangkan, ya, harta kita di momen yang sangat berkah ini, ya, di momen yang sangat mulia ini, untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedekah ini yang kita lakukan bisa menolak, ya, menolak bala, ya. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar Rabbi." Jadi sedekah sir, sedekah yang dilakukan secara diam-diam itu mampu meredam amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.